warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa ibadahul mu'minina li ada'il a'malis shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha rafi'ad darajat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil fadaili wal karamat. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hamiduna rahimakumullah, ittaqullaha bil lisanil ma'muran wajtinabil manhiyat wattaqullaha la'allakum turhamun. Hadirin hadirat jamaah sholat gerhana bulan rahimakumullah, mari kita takbir untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena dengan takwa Allah inilah siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, kalau dalam hidupnya selalu dihiasi dengan nilai-nilai ketakwaan yang kuat, maka insya Allah hidupnya akan bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya menjadikan dirinya selamat baik dunia maupun akhirat. Hadirin hadirat jamaah sholat gerhana rembulan rahimakumullah, hari ini atau malam ini kita ditunjukkan oleh Allah tentang tanda-tanda kekuasaannya, bahwa matahari dan rembulan itu ayatan min ayatillah, tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankashifani li mauti ahadin aw li hayatihi, bahwa matahari dan bulan itu tidak akan terjadi gerhana karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang, tapi ini benar-benar murni hanya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena apa-apa. Karena memang dulu di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu punya mitos, punya anggapan bahwa gerhana baik matahari maupun rembulan itu identik dengan bencana, identik dengan malapetaka. Bahkan mereka punya keyakinan ketika terjadi gerhana, apakah itu matahari atau bulan, maka akan ada tokoh-tokoh yang akan meninggal dunia. Itu yang dianggap malapetaka, itu yang dianggap celaka. Kebetulan pada saat itu terjadi gerhana matahari, dan pada saat itu pula putra Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia di usia 16 tahun. Sehingga orang-orang jahiliyah langsung menganggaplah ini gara-gara ada gerhana matahari, gara-gara ada gerhana, maka putra Rasulullah meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah pun menegaskan bahwa matahari dan rembulan itu tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang, tapi ini hanya semata-mata tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah yang berkuasa di alam semesta ini, Allah yang berkuasa di jagat raya ini. Tidak ada satupun yang bisa menggerakkan jagat ini,
Tidak ada satupun yang bisa menggerakkan bumi, menggerakkan matahari, menggerakkan rembulan sehingga sampai terjadi gerhana. Semua ini adalah karena atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ada apa-apa. Oleh karena itu perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi gerhana maka mendekatlah kepada Allah dengan cara beribadah, melakukan sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak kalimah-kalimah thayyibah, termasuk mengeluarkan sedekah. Karena ini secara tidak langsung mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu tidak punya kekuatan apa-apa. Manusia tidak bisa apa-apa. Manusia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalau manusia saat ini bisa apa-apa, bisa jadi siapa-siapa, itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fenomena alam ini tentu mengingatkan kepada kita agar kita selalu ingat kepada Allah, selalu mendekat kepada Allah, bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang terjadi pada diri kita ini, semua tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah hidup manusia menjadi mulia, bahagia, baik di dunianya maupun akhiratnya. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahdadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudratihi wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahumma an
عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا داعي المهمات يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم شدد شملهم اللهم نزل جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكام الله وسنة رسوله وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله